Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sarjimin Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah basis data serta rekan-rekan sekalian. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem penjualan toko kasir di toko SRC yang beranggotakan saya sendiri Erlin Dwi Cahyanti sebagai pembuat diagram ERD Martin, Ashifani Lutfiana Nadif sebagai pembuat ERD-Chain, Diah Retno Wulandari sebagai pembuat data anormalisasi, serta Muslimah Nur Aini sebagai pembuat laporan. Berikutnya kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang akan dibacakan secara berkala oleh anggota kami. Silakan. Ya, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem penjualan kasir di toko SRC. Di sini saya membuat ERD Chain, di mana di sini ada pelanggan, ID pelanggan, nama, alamat, dan nomor telepon. Lalu ke produk. Dalam produk ada ID produk, nama produk, harga, dan stok. Setelahnya ada penjualan, yang di situ isinya ada transaksi dan detail transaksi. Di transaksi tersebut ada ID transaksi dan tanggal. Di detail transaksi ada ID detail dan quantity subtotal. Nah, selanjutnya ada ERD Martin. Setelah kami menetapkan kerangka ERD Chain, selanjutnya ke tahap ERD Martin. Di sini struktur basis data diperinci secara logika untuk menggambarkan skema tabel dan relasi fungsional dalam sistem penjualan toko SRC. ERD Martin ini berfungsi sebagai jembatan antara konsep awal dan implementasi fisik, di mana keakuratan strukturnya nanti akan kami validasi melalui proses normalisasi yang akan dijelaskan di bagian selanjutnya. Tahap UNF atau Unnormalized Form. Data masih mentah atau menumpuk jadi satu. Pada tahap UNF, semua data transaksi dari struktur belanja kita masukkan apa adanya ke dalam tabel besar. Masalahnya, di dalam tabel terjadi pengulangan. Satu nomor nota harus menuliskan nama pelanggan dan tanggal berulang kali untuk setiap barang yang dibeli, yang biasa kita sebut sebagai redundansi yang tidak efisien. Yang kedua, tahap NF1 atau First Normal Form. Untuk masuk ke tahap NF1, kita menerapkan aturan atomisasi, artinya setiap baris dan kolom hanya boleh berisi satu nilai tunggal. Tidak boleh ada beberapa barang di dalam satu sel. Meskipun dalam tabel sudah terlihat lebih rapi secara baris, namun data seperti nama pelanggan masih muncul berulang-ulang di setiap baris barang. Selanjutnya NF2. Di tahap NF2 ini kita mulai memecah tabel besar tadi menjadi 3 kelompok utama supaya tidak ada data yang tumpang tindih. Pertama, ada entitas pelanggan yang mencatat siapa kasir, nomor telepon pelanggan, dan kode barang yang dibeli. Kedua, ada entitas barang yang khususnya menyimpan info stok dan nama barang berdasarkan kodenya. Ketiga, entitas penjualan yang mencatat detail transaksi seperti tanggal, harga, jumlah barang, sampai total bayar. Selanjutnya ada NF3. Di NF3 ini datanya jauh lebih rapi lagi karena kita sudah menghilangkan ketergantungan data yang tidak diperlukan. Sekarang kita punya 4 tabel yang saling berhubungan. Pertama, tabel pelanggan yang isinya murni data pembeli seperti nama dan nomor telepon. Kedua, tabel barang yang isinya daftar nama barang sesuai dengan kodenya. Yang ketiga, tabel nota jual. Ini adalah ringkasan notanya. Isinya cuma nomor nota, tanggal siapa yang beli, dan total bayarnya. Yang keempat, tabel transaksi jual.
per barang, beli berapa, harganya berapa, dan stok sisanya berapa. Jadi kalau ada perubahan, data di satu tabel tidak akan mengacaukan tabel lainnya. Selanjutnya, entitas yang disederhanakan. Sebelum kita masuk ke database MySQL, kita simpulkan dulu semua tabel tadi menjadi 3 entitas besar agar lebih mudah dipahami alurnya. Yang pertama, entitas pelanggan. Fokus ke data kasir, nomor telepon, dan kode barang. Yang kedua, entitas barang, fokus ke kode barang, nama barang, dan sisa stoknya. Yang ketiga, entitas penjualan. Mencatat semua rincian transaksi mulai dari ID detail, tanggal, jumlah barang, harga, sampai total bayarnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tabel penjualan toko. Tabel ini menggunakan nomor nota sebagai primary key. Di bawah di tabel ini kita menerapkan foreign key yang menghubungkan data ke tabel pelanggan dan tabel kasir. Dengan struktur seperti ini, pemilik toko RSC dapat mudah melihat laporan penjualan. Selanjutnya, ada tabel barang. Pada tabel barang yang diimplementasikan pada MySQL ini berfungsi sebagai pusat data pokok. Disinilah semua katalog barang beserta harganya disimpan secara permanen. Kami telah memisahkan data barang ke dalam tabel tersendiri agar tidak terjadi redundansi. Jadi hanya perlu mengupdate satu baris di tabel ini dan perubahan tersebut akan otomatis berlaku untuk semua transaksi di masa depan tanpa merusak data historis penjualan sebelumnya. Tabel kasir didesain untuk mendukung fitur login dan akuntabilitas. Kami menggunakan ID kasir sebagai primary key. Peran utama tabel ini adalah sebagai penyedia data identitas pada setiap transaksi. Dengan adanya tabel kasir, setiap aktivitas penjualan di toko SRC dapat dipantau siapa pelakunya sehingga meminimalisir resiko manipulasi data oleh pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya, tabel pelanggan. Tabel ini berfungsi untuk menyimpan semua informasi mengenai siapa saja yang berbelanja di toko SRC. Yang isinya itu ada yang pertama, ID pelanggan. Ini adalah kunci utamanya atau primary key-nya. Setiap pelanggan punya ID yang unik supaya datanya tidak tertukar satu sama lain. Yang kedua, nama pelanggan. Di sini kita mencatat nama-nama pembeli kita seperti yang ada di contoh tersebut, ada Ibu Tukiyam dan Pak Parijan. Yang ketiga, ada nomor telepon. Kita juga mencatat nomor telepon mereka. Ini berguna banget jika sewaktu-waktu ada program promo atau member toko. Yang terakhir, ada tabel alamat untuk mengetahui domisili mereka. Misal yang ada di contoh tersebut itu berasal dari Kebumen dan Pejaguan. Ya, setelahnya ada tabel transaksi, di mana tabel transaksi menyimpan data utama dari setiap transaksi penjualan. Atribut ID transaksi ini sebagai kunci utama yang digunakan untuk mengidentifikasi transaksi. Atribut tanggal menyimpan tanggal transaksi. ID kasir dan ID pelanggan sebagai origin key yang menghubungkan transaksi dengan kasir dan pelanggan, serta total untuk menyimpan total pembayaran. Dan setelahnya ada detail transaksi. Di tabel detail transaksi ini digunakan untuk menyimpan rincian barang yang dibeli pada setiap transaksi. Atribut ID detail berfungsi sebagai kunci utama. Setelahnya ada atribut ID transaksi dan ID produk sebagai origin key, menghubungkan detail transaksi dengan tabel transaksi dan tabel produk. Atribut quantity menyimpan jumlah barang yang dibeli, sedangkan subtotal menyimpan hasil perhitungan harga dikalikan jumlah barang. Di mana di sini ada quantity. Yang pertama ada ID produk 1, yaitu sabun mandi, dan kuantitinya ada 3. Jadi harganya sabun tersendiri itu ada 3.000. Jadi 3 kali 3.000 itu 9.000. Untuk ID produknya, yang kedua ada Pampers yang harganya 56.000, kuantitinya ada 5, dan
harga sebenarnya yaitu 280. Di sini typo. Lalu di sini adalah relasi antar tabel ERD. Relasi di sini ada detail transaksinya, ada ID detail, ID transaksi, ID produk, quantity, dan subtotal. Lalu menyambung ke transaksi, di mana ID transaksi, tanggal, ID kasir, ID pelanggan, dan total. Setelahnya menyambung ke produk. Di produk ini ada ID produk, nama produk, harga, dan stok. Lalu setelah transaksi, ID kasir menyambung ke kasir, di mana di sini ada nama kasir dan password. Setelah itu ada ID pelanggan. Di sini ada tabel pelanggan, ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, dan alamat. Sekian presentasi dari kami. Sekian presentasi tugas UAS basis data dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.